Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup ini, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan, sehingga renungan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Sekalipun singkat, firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka kitab Roma. Roma pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Roma pasal pertama, ayat pertama sampai 7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anak yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat pada nama Tuhan Yesus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Pada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di masa saat ini Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Dia memperkenalkan diri, siapakah dia, sebagaimana ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jelas dari Paulus, bukan rekayasa. Dari Paulus ditunjukkan pada Roma, dia menyaksikan dirinya bahwa dia hamba Kristus. Yang pertama. Yang kedua, dipanggil menjadi rasul. Yang ketiga, untuk memberitakan Injil. Dan Paulus menyaksikan bahwa dirinya seorang hamba Kristus Yesus. Penting. Hamba Kristus Yesus. Hari ini Tuhan berbicara firman, Allah juga berbicara sama saudara. Hari ini saudara hamba Kristus Yesus, bukan hamba dosa, bukan hamba iblis, tapi hamba Yesus Kristus. Ingat, camkan baik-baik. Saudara sudah tebus, dibeli dengan harga yang mahal, bukan oleh emas perak, tapi darah Kristus. Untuk apa? Menjadi hamba Kristus Yesus. Hamba budak dulos, dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba Yesus. Beralih dunia dulu, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Penting, kita bukan hamba dosa. Kita ingat, kita bukan hamba iblis, tapi hamba Yesus Kristus. Kalau kita mengerti dengan baik, siapakah diri saudara saya? Kita hamba Kristus Yesus. Sebagaimana Paulus katakan, aku hamba Kristus. Dia mengerti. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, dia pikir dia hamba Yesus. Ternyata dia sekeliru.
Dia mengejar-ngejar orang Kristen. Dia membunuh dan segala. Ketika Stefanus raja, dia ada dengan pengertian. Dia melayani, tapi tanpa pengertian yang benar, sebagaimana Roma 10 ayat yang kedua. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengerti dengan baik pelayanan selama ini salah, keliru. Kapan? Setelah jadi hamba Kristus Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara berjalan hari ini, ingat, saudara hamba Kristus Yesus, bukan hamba uang. Kita butuh uang. Ingat, kita butuh uang, tetapi kita bukan hamba uang, apalagi hamba dosa. Jadi hamba Kristus, apa diperintahkan majikan, itu kita lakukan. Sebagaimana Roma 8 ayat 1, anak Allah itu dan pimpinan Roh Kudus yang membimbing kita, yang menuntut kita sampai garis akhir untuk mendengar. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang lakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau hari saudara mengadakan mesbah pribadi keluarga, tidak salah, tidak keliru, sebab saudara ikuti sesuai kehendak Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara hamba rasul. Dia menyadari bahwa dirinya adalah rasul. Dia menyadari dipanggil menjadi rasul. Bahkan kau jadi menjadi rasul sebuah karena kasih karunia. Sebagaimana firman Allah pada ayat ke-15, ayat yang kelima. Dengan perantara Yesus kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Untuk apa? Menuntut semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama Yesus. Ratus untuk menuntut mereka supaya pada Yesus, ya, supaya pada Yesus. Rasul. Dia merasakan jadi panggil semua karena kasih karunia. Dia menyadari bahwa dia karena kasih karunia. Dia diterima jabatan sebagai rasul sebab karena kasih karunia. Apa yang kau saudara terima hari ini? Mungkin saudara sebagai hamba Tuhan, katakanlah pendeta atau pelayan majelis ini, kita dipanggil, dipakai karena kasih karunia Yesus, bukan karena hebat kuat gagah kita, tapi karena anugerah atau kasih karena grace. Dan hari ini kita hidup ini semua karena kasih karunia. Amin. Kita hari ini masih bisa bernapas karena kasih karunia Tuhan. Kita masih bisa mengadakan mesbah keluarga karena kasih karunia Tuhan. Berapa banyak orang tidak bisa mengadakan mesbah? Berapa banyak orang tidak bisa mengadakan untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah doa pagi, mengadakan mesbah karena waktu, karena keadaan. Kita bisa karena kasih. Gunakan kasih karunia dengan baik. Ya. Yang ketiga, memberitakan Injil. Apa Injil? Kabar kesukaan. Ya. Sampaikan tentang Yesus. Banyak mereka yang belum mengenal tentang Injil. Sampaikan berita Injil mulai hidup saudara. Ya. Injil. Siapakah Yesus? Sehingga mereka tertarik akan Yesus. Sebagaimana firman Allah katakan, kamu suratan Kristus yang dapat dibaca mulai hidup kita ini, kesaksian kita ini, sehingga mereka tertarik untuk ikut Yesus. Amin. Kesaksian dari hamba Kristus, bukan hamba dosa yang kelihatan dalam hidup manusia kadang-kadang hamba dosa atau hamba iblis. Bediksia ngaku hamba Kristus tapi hamba iblis atau hamba dosa. Sekali kita jadi hamba Allah, hamba Kristus Yesus, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita terang, hidup dan terang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kita. Nama Tuhan boleh dimuliakan dan keluarga kita menjadi contoh teladan hidup kita untuk sekeliling lingkungan. Amin. Bapa, terlalu baik Engkau. Kami mendapat kasih karunia yang daripada Tuhan adanya, dan kami juga menikmati sebagai hamba Kristus Yesus. Kami bukan hamba dosa, dan kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ampuni segala dosa kami. Banyak kali kami tidak mengerti. Kami pikir kami lakukan hamba Tuhan Kristus tapi hamba dosa. Apa yang kami pikirkan katanya seperti benar tapi salah, sebagaimana Paulus salah.
Terima kasih Bapa, sertai perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang jadi kebutuhan kami, cukupkan. Kau juga memberkati, kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, RT, medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka-mereka yang berjuang, berjuang untuk mencapai suatu negara yang diberkati oleh Tuhan. Hikmat Kau berikan buat mereka sebagai pejabat-pejabat yang dipercayakan dan pundak mereka. Masa tahun politik ini bisa berjalan, keamanan berjalan, dan ekonomi negara kami boleh diberkati Tuhan. Cuaca yang tidak menguntungkan, tapi kami percaya firman ya, amin. Yesaya, Yeremia pasal 17 ayat 8, ayat 7 dan 8. Akar itu akan betul dengan air, masih ada harapan, dan tetap berbuah sekalipun musim kering. Kami percaya berkat Allah sudah siap buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.